terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, shalom. Terima kasih Tuhan. Saya percaya semuanya dalam keadaan yang luar biasa, amin. Karena Allah kita luar biasa, mencurahkan anugerahnya, berkatnya buat setiap kita. Yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang sungguh ajaib buat setiap kita. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita, saudara. Kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu ada di tempat ini. Karena firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul bersepakat demi nama-Mu, maka Tuhan hadir bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan, bila Roh Allah hadir tempat ini, maka kemerdekaan terjadi, pemulihan terjadi, mujizat-Mu dinyatakan, bahkan perkara yang mustahil Engkau nyatakan bagi umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk memuji menyembah Engkau di tempat ini Tuhan. Mari angkat hati kita, angkat suara kita sembah Tuhan. Haleluya. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Roh-Mu di tempat ini. Bagi gereja-Mu,
aku rinduan nyatakan, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Katakan tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turun. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari katakan Roh Kudus kau hadir, Roh Kudus hadir di sini, kau mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat menyapa Tuhan. Mari sekali lagi katakan Roh Kudus hadir, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Mari katakan tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah. Katakan lebih lagi, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Biarkan musik saja pujian ini, sembah Dia. Oh lalalabaya shandalalalala. Kami percaya bila Roh Allah hadir, maka perkara yang ajaib Engkau nyatakan buat setiap kami Tuhan. Oh lalabakanamo, syalalabo, hiribiri lalalalalalala, syalalabo. Apapun yang kami alami Tuhan di hari-hari ini, biar kami senantiasa percaya, oh tidak ada perkara yang mustahil buat Engkau Tuhan. Hanya Yesus yang kami percayai. Shalalalalabo.
percaya, dengan mengangkat tangan, dengan iman katakan, tiada yang mustahil dan tiada yang sudah. Karena Roh Allah hadir, Roh Kudus mengalir. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh. Mari dengan iman lebih lagi katakan, tiada yang mustahil bila Roh Allah hadir. Apapun yang kami alami Tuhan, kami minta Roh bekerja Yesus. Bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama lebih lagi. Tiada yang mustahil bila Roh hadir.
Roh Kudus, kami perlukan kasih-Mu. Roh Kudus mengalir, Roh Kudus mengalir. Hanya Yesus yang kami andalkan, hanya Yesus, Kau yang kami perlukan. Kami percaya perkara yang ajaib Kau nyatakan Tuhan saat kami datang menyembah-Mu. Biar Roh Kudus mengalir di tengah kami. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Katakan hanya Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari yang percaya, angkat tanganmu, panggil namanya. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan. Mari jemaat Tuhan katakan, Yesus, hanya Yesus yang kami andalkan. Amin. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan. Sekali lagi panggil namanya. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah Tuhan. Katakan layak dipuji.
Engkau yang layak Tuhan Yesus. Sekali lagi katakanlah ya, dipuji Yesus, Kaulah yang berkuasa, teruskan Anda selamanya. Namamu besar, sebab namamu besar, namamu besar, termulia, namamu besar, mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi nama Yesus, Allah yang ajaib, Tuhan yang besar. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan. Tuhan Yesus yang kami percayai. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita percaya hanya nama Yesus yang dapat kita andalkan. Amin. Katakan kiri kanan saudara, Tuhan Yesus sumber pengharapan setiap kita. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nama Yesus, nama yang berkuasa. Amin. Tepuk tangan sama-sama. Mari katakan firman. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersama, setia menjaga dengan kuasa mulia. Mari katakan hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Yang percaya tepuk tangan sama-sama. Katakan kebenaran, kebenaran yang bebaskan, selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Katakan tak pernah ku ragu, karena Dia bersama, setia menjaga dengan kuasa mulia. Mari yang percaya katakan hanya di dalam nama Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Yang percaya sorakan haleluya. Tepuk tangan sama-sama. Katakan dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Yang percaya angkat tangan katakan hanya Dia. Dalam nama Yesus sumber pengharapan kita. Amin. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama Yesus, Dia sumber pengharapan
percaya, serukan namanya Jesus. Kita percaya dalam namanya ada sukacita yang membuat kita selalu tertawa. Amin. Tepuk tangan sama-sama. Katakan, karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau berikan sukacita, kau buatku selalu tertawa. Taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Semuanya katakan, dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita Rohmu hadir di sini. Aku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita Rohmu hadir di sini. Yang percaya Tuhan hadir, sorakan tepuk tangan sama-sama. Mari katakan, karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau baru-baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Semuanya angkat tangan katakan, dari hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita Rohmu hadir di sini. Yang bersukacita sorakan haleluya. Saya ajak semuanya tepuk tangan sama-sama. Kita menarik ke kiri dan ke kanan. Amin. Untuk berikan kami sukacita. Semuanya siap menari buat Tuhan. Angkat tangan sama-sama ke kanan dulu saudara. La, 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 la. Haleluya. Lagi. La, 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 la. La, 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 la. Sama-sama katakan, jago hatiku mengalir pujian bagimu. Oh, sukacita Rohmu hadir di sini. Jago menari di hadapanmu Yesus. Sukacita Rohmu hadir di sini. Angkat tangan katakan la 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 la. Haleluya. Haleluya. La 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 la. La 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 la. Rohmu hadir di sini. Yang bersukacita sorakan sorakan haleluya. Sekarang kita musik, berikan tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, haleluya. Kayak percaya Rohmu hadir di tempat ini Tuhan. Ada sukacitamu, ada kelepasan terjadi, ada pemulihan. Karena Rohmu hadir di tempat ini Tuhan. Engkau Tuhan Yesus
Satu-satunya yang kami andalkan dalam kehidupan kami. Ora labaya syata kara lalabaya ralabaya ralaba. Ora lalaba. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan memulihku. Mari jemaat Tuhan katakan satu-satunya hanya Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang kami andalkan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memang, Engkau penyembuh kami, Tuhan pemulihku. Mari yang percaya lebih lagi katakan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kaulah satu-satunya. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sungguh kami bersyukur ya Bapa di dalam nama Yesus. Biarlah ketika kami berkata Engkau satu-satunya keluar dari mulut kami. Biarlah itu sungguh-sungguh Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Seringkali hanya dari mulut saja, tapi biarlah itu sungguh dari hati kami. Bahwa gak ada yang lain selain Engkau ya Tuhan Yesus. Yang kami andalkan, yang kami harapkan, sumber kekuatan kami. Dan Tuhan Yesus yang dahsyat itu ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Biarlah firman Tuhan disampaikan Bapa. Dan sementara firman disampaikan, kami percaya Engkau sedang melakukan sesuatu atas kami, atas umat-Mu di tempat ini Tuhan. Yang datang dengan segala sakit penyakit, kami percaya Tuhan beracara, menjamah dan memulihkan, memberikan kekuatan yang baru. Yang datang mungkin tanpa pengharapan, ada kekuatan, ada pengharapan di dalam Engkau. Mari Bapa, ini semua acara Engkau Tuhan, ini semua tentang Engkau. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh jalannya pemberitaan ini.
Biarlah fokus kami tertuju hanya kepadamu saja. Segala pujian, segala hormat hanya bagi Yesus. Setiap kita Bapak Ibu Saudara yang siap dengar firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Gimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Wow, luar biasa. Saya melihat wajah-wajah yang antusias, puji Tuhan. Karena saya pertama kali di sini, maka saya harus memperkenalkan diri ya Pak ya. Nama saya Pendeta Gunawan Sumali atau biasa dipanggil Ishak Gunawan. Saya ingat tadi sempat ngobrol dengan Pak Wito, dengan Bu Gem juga, bahwa dulu tahun 2000-an, saya duduk di belakang itu sama keluarga. Kami pernah di sini. Ya, waktu berjalan begitu cepatnya Pak ya. Saya melihat Pak Wito, awet muda masih sama mukanya. Puji Tuhan ya. Oke Bapak Ibu Saudara, tanpa berlama-lama saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan, judulnya hadapilah Goliatmu. Ya, hadapi apa? Goliat. Ya, setiap kita Bapak Ibu Saudara dalam hidup kita ini, dalam iring Tuhan ini Bapak Ibu Saudara memiliki tantangan masing-masing. Ya, di dalam perjalanan ini. Ya, tantangan bermacam-macam. Ya, bermacam-macam pula ukurannya. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Dan kalau besar, wow Pak ini kayak raksasa. Wah kayak Goliat ini Pak, kayak Daud lawan Goliat gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, inti dari apa yang akan kita dengarkan ini Bapak Ibu Saudara adalah sikap apa yang harus kita miliki ketika kita berhadapan dengan tanda kutip Goliat itu. Ya. Atau problem dalam kehidupan kita, apa sikap kita? Karena gini, panjang pendeknya itu seringkali juga tergantung daripada sikap kita. Ya. Salah bersikap mungkin itu jadi bikin lebih panjang. Tapi kita mau belajar sama-sama pada pagi hari ini, sikap apa ya yang perlu kita miliki waktu kita menghadapi dalam tanda kutip raksasa-raksasa dalam kehidupan kita. Saya pertama-tama saya mau ajak kita buka sama-sama 1 Samuel pasal 17 ayat 45. 1 Samuel pasal 17 ayat 45. Satu ayat yang mungkin gak asing buat kita ya. Kita semua pasti dari sejak kecil, dari sekolah minggu pasti sering dengar kisah Goliat, Daud lawan Goliat. Oke, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ini perkataan Daud ketika dia sedang berhadapan dengan Goliat. Nah Bapak Ibu Saudara, sedikit latar belakang ya. Meskipun saya percaya kita udah hafal lah Pak, udah hafal kisah Daud lawan Goliat. Tetapi sedikit latar belakang pada waktu itu Filistin dan pasukannya sedang berkumpul bersiap-siap untuk berperang. Mereka berkumpul di satu wilayah ya daerah Soko, di suatu bukit, dan di bukit yang seberang bangsa Israel di bawah kepemimpinan Saul sedang bersiap-siap juga untuk berperang melawan siapa? Melawan Filistin. Yang satu ada di bukit yang satu ada di bukit yang seberangnya, dan di tengah-tengah terbentang lembah yang namanya lembah Tarbantin. Nah, tiba-tiba Alkitab catat dari pihak Filistin muncullah seorang pendekar, di situ dikatakan. Yang namanya Goliat dari Gat, yang tingginya 6 hasta sejengkal. 6 hasta sejengkal itu kurang lebih 3 meter kurang sedikit katanya. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudara, setinggi apa Goliat itu. Nah, disitulah Goliat berdiri berseru-seru menantang bangsa Israel, ayo kita bertempur 1 lawan 1. Wah seperti itu ya. Dan bangsa Israel ketika mendengar olok-olok daripada Goliat, mereka ciut hatinya. Mereka dikatakan ketakutan, gentarlah hati mereka. Beda dengan Daud. Daud memang bukan ada di dalam pasukan Israel. Daud gak sengaja datang ke sana, bukan yang gak sengaja. Daud disuruh sama ayahnya bawa makanan untuk kakak-kakaknya yang adalah bagian dari ketentaraan Saul. Nah Daud yang ketika tiba di sana, dia mendengar ada Goliat mengolok-olok pasukan Israel. Dia bilang, ini siapa orang gak bersunat ini? Yang mengolok-olokkan barisan Allah yang hidup. Daud terusik hatinya ketika melihat ada Goliat mengintimidasi, mengolok-olok. Dan sama ketika Goliat lihat Daud, ini siapa ini anak kecil ini? Ya. Nah memang Bapak Ibu Saudara secara fisik, ya Daud bukan tandingannya Goliat, ya Daud masih anak remaja. Secara ukuran tinggi juga jauh sekali ya. Hanya bersenjatakan umban dan tongkat kecil. Tetapi yang luar biasa kita tahu kisahnya kan, Goliat kalah di tangan Daud. Nah
pesan daripada apa yang saya sampaikan ini adalah gini, setiap kita punya problema atau masalahnya masing-masing di dalam hidup ini. Artinya masing-masing mungkin memiliki goliat-goliatnya sendiri yang mungkin beda satu dengan yang lain. Ya. Nah seringkali nggak sedikit sikap orang percaya waktu menghadapi goliat dalam kehidupan. Disadari nggak disadari seringkali bersikap seperti bangsa Israel. Karena gini, seringkali ada intimidasi dan kena intimidasi. Aduh gimana ya. Ada kecemasan. Dan bahkan gak sedikit pula yang mungkin merasakan bahwa aduh ini besar sekali, gimana ini kayaknya gak mungkin bisa dihadapi. Nah tetapi yang Tuhan inginkan adalah bagaimana kita bersikap. Tuhan mau kita bersikap seperti Daud, hadapi Goliat itu. Bukan yang lari ketakutan seperti pasukan Israel yang ciut hatinya dan tawar hatinya. Kok jadi gini iring Tuhan sih gitu. Nah Tuhan gak mau seperti itu, Tuhan mau hadapi itu. Nah nanti lewat pemberitaan yang kita dengar pada pagi ini kita akan belajar sikap apa yang harus kita miliki. Tapi sebelum sampai ke sana, saya mau jelaskan begini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita perhatikan di kisah Daud lawan Goliat dan kemudian di kisah-kisah setelah itu, ternyata Goliat itu bukan satu loh. Ya kan Bapak Ibu Saudara? Kalau masih ingat, waktu Daud berhadapan dengan Goliat kan Daud pungut batu kan dari kali. Berapa batu yang dia pungut? Oh, sekolah minggunya belum lulus kayaknya. Enggak bercanda. Alkitab mencatat 5 batu. Nah 5 batu dan berapa batu yang dipakai sama Daud? 1 kan, artinya Alkitab catat kelebihan itu. Tapi enggak, ini berbicara sesuatu. Ternyata Goliat itu ada 5. Maksudnya bukan Goliat 5. Raksasa itu ada 5 dan salah satunya bernama Goliat. Itu kalau kita perhatikan di kisah-kisah itu ada. 1 dikalahkan oleh Daud, yang 4 dikalahkan oleh prajurit-prajuritnya Daud. Suatu hari kelak. Nah, yang saya mau sampaikan sebelum kita ke intinya, dari 5 raksasa itu ternyata punya nama. Nah, nama masing-masing raksasa itu punya arti yang kurang lebih mewakili masalah yang seringkali dihadapi oleh orang-orang percaya dalam kehidupan. Oke, yang satu namanya Goliat lah, kan udah dikasih tahu namanya Goliat. Goliat ternyata punya arti Bapak Ibu Saudara. Arti nama Goliat adalah menelanjangi, mengintimidasi, mempermalukan. Itulah sebabnya maka sikap Goliat kan seperti tadi kan, mengolok-olok, merendahkan, mengancam, mengintimidasi sehingga bikin orang jadi terintimidasi. Nah seringkali kan waktu kita menghadapi suatu perkara, kadang-kadang baru mendengar kabar, kadang-kadang udah takut dulu. Aduh Pak, kalau udah kayak gini mah pasti nanti ujungnya kayak beginilah. Apakah udah pasti kayak begitu? Kan belum tentu. Seringkali gentarnya terasa dulu. Seringkali takutnya udah, aduh Pak nanti jadi gimana. Padahal ternyata gini, menurut survei Bapak Ibu Saudara, apa yang dikhawatirkan belum tentu terjadi. Ya bisa terjadi, bisa enggak, tapi menurut survei 90% belum tentu terjadi. Kadang orang suka takut dulu. Nah itu arti nama Goliat. Nah raksasa yang selanjutnya ternyata punya nama juga. Kalau kita perhatikan ya di kitab 2 Samuel dan lain-lain itu ada namanya. Raksasa yang kedua namanya Yisbi-Benob. Yisbi-Benob ini punya arti. Arti Yisbi-Benob adalah berbicara raksasa yang maknanya adalah tentang persoalan dalam keluarga atau rumah tangga. Gak sedikit kan problem yang dihadapi di dalam rumah tangga. Bahkan gini Bapak Ibu Saudara, salah satu problem teratas yang seringkali dihadapi oleh orang Kristen di dalam kekristenan. Bukan soal gak ada pekerjaan, bukan soal usaha gagal, bukan soal ekonomi dan lain-lain. Masalah terbesar yang seringkali dihadapi oleh orang percaya adalah ternyata masalah rumah tangga. Ini raksasa tersendiri. Oke, saya gak mau terlalu lama di situ. Raksasa yang selanjutnya namanya Saf. Saf ini punya arti ya. Ternyata Saf ini adalah berbicara tentang raksasa yang menyerang perekonomian, usaha, bisnis, dan mata pencarian. Gak sedikit ini pula seringkali menjadi raksasa tersendiri dalam kehidupan ya, orang kebanyakan. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara setelah masa COVID berlalu, dampak medisnya mungkin udah gak ada, tapi kan dampak ekonominya seringkali masih ada orang-orang yang berjuang dalam hal itu. Atau mungkin karena sebab lain bisa aja. Ya. Problem global,
juga bisa mempengaruhi keadaan Indonesia. Ya, itu saf artinya tentang ekonomi, tentang mata pencarian, tentang usaha. Kemudian adalah raksasa yang satu namanya Lahmi. Lahmi ini berbicara tentang perasaan takut dan khawatir akan masa depan. Gak sedikit kan orang merasa khawatir tentang masa depan. Bagaimana dengan usahaku ke depan Pak, kalau keadaannya seperti ini aja. Bagaimana dengan masa depan anak-anakku. Bahkan gak sedikit orang-orang single punya rasa khawatir gimana tentang pasangan hidupku, siapa gitu. Nah kadang-kadang ada kekhawatiran dan ini raksasa tersendiri. Kemudian ada raksasa yang kelima namanya gak disebutkan di Alkitab, cuman ada cirinya. Tangan kanan, tangan kiri, jarinya 6, yang di kakinya di bawah berjari 6, kaki kanan berjari 6. Artinya gini, ini berbicara tentang ketidaknormalan, berbicara tentang kecacatan, berbicara tentang sakit penyakit. Salah satu raksasa tersendiri dalam kehidupan adalah soal sakit penyakit. Ini kan gak main-main. Kadang-kadang ketika dokter berkata, aduh maaf Pak, Bu, ternyata hasilnya begini. Ini kan satu ketakutan tersendiri, satu raksasa tersendiri lagi. Nah, melalui apa yang kita dengar pada pagi ini, artinya gini, kita diingatkan untuk jangan lari tapi hadapi seperti Daud, tapi gini, bukan cuma main hadapi aja, tapi kita mau belajar. Sikap apa yang perlu dimiliki, kita mau belajar dari pribadi Daud. Minimal ada 3 sikap yang dia bangun. Oke, sikap yang pertama Bapak Ibu Saudara. Jadi apa yang harus kita miliki untuk menghadapi Goliat dalam tanda kutip itu. Yang pertama, miliki mentalitas rohani yang sehat dan terlatih. Miliki apa? Mentalitas rohani yang sehat dan terlatih. Ternyata penting mentalitas ya yang sehat itu. Oke, saya mau bacakan buat Bapak Ibu Saudara 1 Samuel 17 ayat 32. 1 Samuel 17 ayat 32, demikian firman Tuhan. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Di saat bangsa Israel lagi ketakutan, di saat Saul sendiri takut menghadapi Goliat, Daud bilang begini, jangan seorang pun menjadi tawar hati karena dia, biar hambamu yang lawan. Wah ini kan luar biasa. Anak remaja kok bisa berkata kepada pemimpin Israel, oh jangan takut, aku aja yang hadapi. Ada satu mentalitas yang terlatih yang dimiliki Daud. Nah, nanti kita mau belajar nih, ya. Jadi di saat orang sedang ketakutan, dia malah berani sendiri gitu, ya. Nah, cara orang percaya menghadapi persoalan-persoalan ini akan terlihat dari cara ia biasa menghadapi persoalan-persoalan kecil, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kalau cara menghadapi persoalan kecil aja udah salah, maka biasanya waktu menghadapi persoalan besar, ya kadang-kadang ya salah. Tapi kalau kita membiasakan diri menghadapi tantangan-tantangan kecil dengan cara yang benar, artinya kita lagi melatih diri kita untuk jangan bersikap salah dalam keadaan apapun. Sehingga waktu menghadapi keadaan besar, ya kita juga gak ada yang mau yang menghadapi persoalan besar. Tetapi kadang-kadang Tuhan suka menyisipkan itu dalam kehidupan kita. Misalnya murid-murid Yesus, mereka lagi taat, lagi baik-baik aja. Yesus pergi suruh ke seberang, mereka kan pergi ke seberang Danau Galilea dengan naik perahu. Siapa yang nyangka kalau belum lama mereka menyeberang di tengah jalan ada angin sakal yang begitu besar. Nah kadang-kadang Tuhan kan menyisipkan hal-hal itu, sesuatu yang mengagetkan tapi dengan satu maksud di situ. Siapa sangka Daud lagi nganterkan makanan buat kakak-kakaknya, tiba-tiba ketemu Goliat. Kan kadang-kadang yang namanya Goliat atau raksasa atau tantangan itu kadang-kadang kan muncul begitu aja tiba-tiba. Tetapi beda dengan Daud. Ya, Daud gak takut, Daud malah siapa sih ini? Orang Filistin yang gak bersunat itu. Ya. Nah kita tidak pernah mengetahui kapan Goliat itu datang dalam kehidupan kita. Tapi yang pasti kita harus senantiasa jaga mentalitas rohani kita. Ya. Mentalitas seseorang itu dimulai dari, kemenangan seseorang itu dimulai dari sikap mentalitas yang terlatih terlebih dahulu. Saya pernah kenal dengan seorang pelatih dari salah satu cabang olahraga yang dulu saya salah satu atlet di situ. Ya. Gini-gini dulu pernah jadi atlet Bapak Ibu Saudara ketika masa muda. Sebetulnya waktu itu jadi atlet pun gak muda-muda amat ya. Udah kuliah udah lulus gitu. Udah menjelang nikah. Malah terlibat sebagai atlet di situ. Nah, pelatih saya bilang begini.
Diperlukan bukan hanya keterampilan teknik saja. Bagi seorang atlet itu bukan soal napasnya panjang, fisiknya bagus, tekniknya luar biasa. Bukan cuma soal itu aja. Tapi mentalitas itu perlu katanya. Seringkali atlet-atlet mereka ketika atlet-atletnya dia kalau mau terjun di dalam pertandingan. Baru mendengar besok lawan siapa, itu malam tuh udah nangis. Nah pelatih bilang, yang kayak gini mau pasti kalah, udah kalah dah. Kenapa? Belum bertanding, udah nangis dulu karena udah takut dulu. Nah ini bicara soal mentalitas. Fisiknya boleh bagus, napasnya boleh panjang, tekniknya unggul. Tapi seringkali mentalitasnya kalau nggak terlatih, boro-boro menghadapi, belum menghadapi aja udah takut duluan. Nah ini susah menang. Ya makanya mentalitas itu perlu dilatih. Katakan amin. Ya, mentalitas rohani maksudnya. Nah seorang atlet bulu tangkis Bapak Ibu Saudara, pasangan, bukan seorang ya, sepasang. Pasangan ganda campuran kalau Bapak Ibu Saudara masih ingat yang menang di Olimpiade di Rio de Janeiro. Oke, namanya Tontowi Ahmad, Liliana Natsir. Mungkin masih ingat ya kalau saya sebutkan ya. Memang udah lama sih, 2016. Nah waktu mereka mendapatkan medali emas ganda campuran, kan wartawan bertanya, apa sih rahasianya, apa sih rahasianya? Tahu nggak yang dijawab oleh Tontowi Ahmad dan Liliana Natsir? Dia bilang begini, sehebat apapun seorang atlet, katanya, kalau dia diterjunkan di ajang pertandingan sekelas Olimpiade, dia bilang siapapun pasti gentar, dia bilang. Persiapan teknik, fisik dan lain-lain, kalau udah ambruk mentalnya karena getar, itu udah susah menang katanya. Tetapi dia bilang bersyukur kalau kami punya mentalitas yang terlatih. Wow. Nah kemudian wartawan kan nanya nih, apa sih rahasianya kok mentalitas yang terlatih itu kayak gimana? Dia bilang gini, kami gak sekonyong-konyong masuk ke Olimpiade. Kami biasa bertanding di dalam kelas-kelas yang di bawahnya. Ya kami mulai dari RT, RW, camat, kota, provinsi dan lain-lain. Dan buat kami, bukannya selalu harus menang. Pengen menang sih, tetapi nggak selalu menang. Kadang kalah. Tetapi kami melatih diri kami. Kalaupun kalah, kami harus bersiap-siap kembali. Mempersiapkan diri untuk pertandingan selanjutnya. Dan kekalahan itu kami jadikan ajang untuk mengevaluasi. Tadi salahnya di mana? Tadi kelemahannya di mana? Dan kemudian kami bangkit kembali, siap untuk pertandingan selanjutnya. Siap untuk pertandingan selanjutnya. Mungkin kalah, mungkin menang. Tetapi kami menempa diri kami sedemikian rupa. Hal yang sama Bapak Ibu Saudara. Ketika bangsa Israel menghadapi Goliat, ini kan belum bertanding, belum perang lawan Goliat itu, belum bertempur. Tetapi bangsa Israel udah takut dulu. Sedang Daud berkata, jangan takut, biar aku yang menghadapi. Nah kenapa dengan Daud? Kok dia berani? Dia terlatih Bapak Ibu Saudara. Makanya ada ayat firman Tuhan kan berkata, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba punya ayahku. Kalau datang singa dan beruang dan mengambil salah satu domba dari kawanannya, maka aku kejar, maka aku hajar, dan maka aku keluarkan domba itu dari mulutnya. Kalau singa atau beruang itu bangkit menyerang aku, maka aku kejar, aku hajar, aku tarik janggutnya, aku bunuh singa dan beruang itu. Ini bukan cerita khayalan. Siapa sih Daud? Apakah Daud anak super? Daud tetap adalah anak muda biasa. Tetapi dia udah terlatih. Bapak Ibu Saudara, zaman dulu kalau yang namanya seorang penggembala kambing domba, itu enggak membawa kambing domba ke samping rumah. Oh ada padang rumput samping rumah, oh enggak. Bukan dibawa ke seberang, ke depan rumah, bukan. Seorang penggembala itu harus membawa, bahkan mungkin cukup jauh ke tempat yang berpadang rumput hijau. Kadang perlu bermalam di situ. Nah buat seorang Daud yang anak remaja, ini diperkirakan Daud itu masih sekitar 12-13 tahun. Dan dia membawa kambing dombanya. Dan di sana kalau malam kan benar-benar gelap. Nah di tengah malam, kadang-kadang ada singa dan beruang melihat, ini domba-domba ini incaran sekali nih, wah ini sedap sekali nih. Kemana Daud berlindung?
Nah lewat Mazmurnya kita bisa tahu. Daud menggantungkan harapannya sama siapa? Sama Tuhan. Makanya ada satu Mazmur kan, di mana yang digubah oleh Daud kan, kalau dinyanyikan kan kita udah tahu lagunya. Bila ku pandang bulan dan bintang. Artinya waktu kegelapan, malam, hanya ada bulan dan bintang. Disitulah Daud bangun hubungan sama Tuhan. Makanya waktu menghadapi singa dan beruang, Daud yang terbiasa bangun hubungan sama Tuhan, dan dia menyerahkan kegentarannya Tuhan, jadi mesti gimana nih? Waktu dia menyerahkan itu, Tuhan kasih strategi, ini loh Daud, lakukan ini, lakukan ini. Makanya ketika Daud melihat ada Filistin, ada Goliat, mengintimidasi Israel, dia bilang biar hambamu yang hadapi itu. Karena apa? Daud biasa terlatih dan mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan Rasul Paulus. Rasul Paulus pernah berkata kan waktu dia menulis suratnya untuk Timotius anak rohaninya. Dia rindu bagaimana supaya Timotius itu tetap melekat, beribadah sama Tuhan. Kan ada salah satu suratnya kan di dalam 1 Timotius, sebentar ya. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 7. Di situ dikatakan, di kalimat yang terakhirnya ya, latihlah dirimu beribadah. Waktu Rasul Paulus menghendaki Timotius untuk beribadah, dia nggak bilang, ayo Timotius beribadahlah kamu. Enggak, dia pakai tulisan ini, latihlah dirimu beribadah. Train yourself to be godly. Artinya ada sesuatu yang harus dilatih. Jadi ibadah itu adalah ajang kita berlatih. Apa yang kita dengar, firman yang kita dengar, itulah cara kita berlatih bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi orang yang biasa melatih diri. Kesehatan mentalitas rohani kita terlihat bukan dalam keadaan lagi enak, aman, tenang, puji Tuhan, haleluya. Kesehatan mentalitas kita ini terlihat waktu keadaan lagi gak enak. Lagi tantangan datang, atau mungkin lagi menghadapi Goliat. Di situ kita bisa melihat kesehatan rohani kita. Ketika problem datang, apa kemudian kita mempertanyakan Tuhan buat apa kalau gitu aku iring Engkau, kalau aku menghadapi kayak begini. Nah di situ kita bisa melihat nih, reaksi-reaksi yang keluar. Ketika disakiti, apakah balas menyakiti? Ketika sesuatu yang kita hadapi gak mudah, Tuhan di manakah Engkau, kenapa Engkau meninggalkan aku? Tuhan gak pernah ninggalin kita loh, katakan amin. Kita aja yang, bukan kita lah, seringkali sih pihak orang percayanya aja yang seringkali merasa ditinggalkan. Nah dari situ kita bisa melihat mentalitas-mentalitas rohani orang-orang percaya waktu menghadapi tantangan. Waktu ada vonis dokter yang vonisnya gak enak gitu. Percuma aku iring Engkau Tuhan, Engkau mengecewakan. Nah itu kan reaksi-reaksi yang salah. Nah Tuhan mau kita berlatih. Waktu kita dengar firman, waktu kita ibadah, kita dengar firman Tuhan dan kita tangkap, kita hidupi. Itu cara kita berlatih. Saya suka mengajarkan jemaat untuk berlatih taat, ajar diri sendiri untuk berlatih taat. Artinya gini, mungkin kita suka ke minimarket, atau ke kantor-kantor, atau kemana lah. Kan di depannya suka ada pintu kaca kan. Pintu kaca kan suka ada tulisannya kan. Itu kan bukanya kan bisa keluar bisa masuk kan. Nah di pintu kaca itu kan suka ada tulisan kan, pull atau push. Nah ajar diri kita untuk belajar taat. Kalau tulisannya push berarti harus dorong, pinter. Jadi kalau push, meskipun itu bisa ditarik juga, didik diri kita, oh push, ya udah belajar ikut aturan gitu. Nah waktu kita membiasakan diri ikut aturan, kita nanti juga terbiasa. Apalagi ini firman Tuhan. Aku ikut aku mau lakukan ini dalam kehidupan aku. Maka kita terbiasa. Kita lagi melatih mentalitas rohani kita. Ya mau katakan amin. Wow luar biasa. Itu yang pertama. Ya. Jadi yang pertama adalah miliki mentalitas rohani yang sehat dan terlatih. Yang kedua, miliki keberpihakan dengan Tuhan. Wow, miliki keberpihakan dengan Tuhan. Seperti apa sih Pak memiliki keberpihakan dengan Tuhan? Oke, ayatnya saya bacakan dulu ya. 1 Samuel 17 ayat 45. Ini kan yang tadi di awal kita baca ya, tapi saya bacakan lagi buat Bapak Ibu Saudara. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu,
Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Nah, ini kisah ketika Daud udah berhadapan dengan Goliat nih. Ketika Goliat berhadapan dengan Daud, ya, jelas sekali terlihat bahwa ia datang dengan seluruh pakaian perang yang lengkap. Ada ketopongnya, ada baju perangnya, baju zirahnya, pedang, tombak, lembing, sampai ada pembawa senjatanya Goliat segala. Pakaian lengkap. Nah, waktu Daud menghadapi Goliat, kan masih berpakaian anak muda penggembala kambing domba, pakaian biasa. Di tangannya ada umban dan salah satunya juga dia membawa tongkat, bukan tongkat menurut bahasa aslinya itu bukan tongkat yang besar tapi tongkat yang kayak ranting. Artinya tongkat kecil. Sehingga Goliat kan tersinggung, anjingkah engkau mendatangi aku dengan model tongkat yang seperti itu gitu. Tapi Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah barisan Israel yang kau tantang itu. Nah, waktu Daud berkata, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Kira-kira Goliat menjadi gemetar enggak? Jadi takut enggak? Alkitab mencatat Goliat enggak kelihatan takut, enggak menjadi takut pula. Ya. Tapi kenapa Daud yang menang? Nah, di sini Bapak Ibu Saudara. Beda kan kalau di zaman-zaman di masa-masa lalu kan orang kalau bawa nama seseorang, bawa nama pejabat, bawa nama petinggi, kadang-kadang orang jadi takut kan. Nah, tapi waktu Daud berkata, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Goliat biasa aja tuh. Nah, tapi kenapa Daud yang menang? Nah, ini ada rahasianya Bapak Ibu Saudara. Ternyata gini, kita mau belajar sesuatu. Waktu Daud berkata, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Itu bukan cuma sekedar Daud jual nama Tuhan. Tapi Daud lagi mendeklarasikan sesuatu. Jadi makna aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Itu dalam makna aslinya itu bilang begini. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan yang hidupnya aku gantungkan kepadanya. Dan yang hukum-hukumnya aku taati. Maka dialah akan berperang melawan engkau, ganti aku. Wow, sebuah deklarasi yang begitu kuat bahwa Daud bukan cuma sekedar menjual nama Tuhan. Tapi memang karena hidup Daud mengandalkan Tuhan. Dan dia taat pada hukum-hukumnya Tuhan. Makanya kenapa ada pembelaan Tuhan, karena Daud sama Tuhan ada di dalam satu pihak yang sama. Ini selaras dengan apa yang ditulis di dalam perjanjian baru. Rasul Paulus kan pernah berkata begini. Roma 8 ayat 31 ya, kita buka Roma 8 ayat 31. Roma 8 ayat 31 bilang begini. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya kan Rasul Paulus tulis ini. Jadi gini, kunci kemenangan adalah pastikan bahwa kita sama Tuhan itu dalam satu pihak. Yang setuju katakan amin. Waktu Daud berkata sama Goliat, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Jelas Daud itu bukan cuma sekedar ngomong pakai nama Tuhan aja. Karena ngomong pakai nama Tuhan itu gampang banget. Demi Tuhan. Kadang-kadang ada orang begitu mudahnya keluar nama Tuhan, tapi apakah punya hubungan kan nggak tahu. Tapi waktu Daud berkata, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan, karena benar-benar dia ada di pihaknya Tuhan, ada hubungan yang dia jalin. Maka ayat tadi, Roma 8 ayat 31, kalau Tuhan Allah, waktu Allah di pihak kita, siapa dapat lawan kita? Nggak bisa, nggak ada yang bisa lawan. Ini juga selaras dengan apa yang ditulis di dalam Yakobus 4 ayat 7. Bahwa betapa kita harus ada di pihaknya Tuhan. Yakobus 4 ayat 7 bilang begini. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Jadi pastikan kita satu pihak sama Allah, tunduk sama Allah, lawan iblis. Iblis lari, iblis kalah. Ya. Jadi penting sekali kita ada di dalam keberpihakan yang sama Tuhan. Kita di pihak Tuhan, Tuhan di pihak kita. Ya. Nah, yang sering kali menjadi masalah di dalam gak sedikit orang percaya, kadang-kadang pakai nama Tuhan, tapi gak sungguh-sungguh ada di pihaknya Tuhan. Contoh di Alkitab dulu. Bapak Ibu Saudara pasti pernah mendengar kisah anak-anak Skewa. Anak-anak Skewa itu sering melihat bagaimana Paulus mengusir setan atau melepaskan orang yang dirasuk setan.
menggunakan nama Yesus dan terlepaslah orang itu. Dan setan kalah. Anak-anak Skewa kan melihat, anak Skewa adalah anak imam Yahudi. Yang artinya mereka, kepercayaan mereka adalah ya mereka nggak mempercayai Yesus sebagai Mesias itu kan, orang-orang imam Yahudi itu kan. Mereka hanya sering lihat, wow ternyata gampang ya ngusir setan cuma pakai nama Yesus saja seperti yang dilakukan Rasul Paulus. Maka ketika anak-anak Skewa melihat ada orang yang dirasuk setan, maka dia berkata, aku menghardik engkau di dalam nama Yesus yang sering digunakan oleh Paulus. Dan kita tahu kan, roh jahat yang merasuk orang itu balik menyerang anak-anak Skewa. Kenapa? Anak-anak Skewa cuma pakai nama aja. Tapi gak punya hubungan. Oke. Seringkali tanpa disadari atau gak disadari, gak sedikit orang percaya suka mengatasnamakan Tuhan, tapi kemudian dalam hidupnya masih menghidupi hukum kepercayaan yang lama. Ada gak gitu? Kadang-kadang ada loh, gak sedikit. Pakai nama Yesus, tapi masih menghidupi hukum tahayul, hukum nenek moyang, hukum penyembahan berhala, hukum kepercayaan yang lama masih dipakai. Nggak jelas keberpihakannya di mana. Suatu kali ada seorang yang dirawat di rumah sakit, Bapak Ibu. Nah, kemudian ada yang menghubungi saya supaya, Pak, bukan jemaat sih yang sakit, tapi minta supaya saya datang doakan. Bosan nih Pak di rumah sakit, pengen pulang, pengen sembuh gitu. Ya siapa sih yang pengen lama-lama di rumah sakit juga gitu ya. Jadi, dan saya sempatkan waktu untuk membesuk dan mendoakan gitu ya. Dan kemudian saya datang, kami datang, doakan, kasih kekuatan, dan ya udah kami pulang. 1-2 hari, puji Tuhan ya, ada perubahan-perubahan dan dokter berkata, Bapak sudah sembuh, Bapak boleh pulang. Kan mau pulang kan di rumah sakit mesti izin dokter. Dan dokter sudah mempersilahkan untuk, udah pulang Pak, udah jangan lama-lama di sini, Bapak pulang gitu. Tapi yang sakit bilang begini, si pasien bilang begini, yang udah dokter bilang sembuh boleh pulang, pasiennya bilang enggak mau pulang gitu. Kan aneh ya. Dia minta didoakan supaya sembuh dan boleh pulang. Sekarang giliran dokter kasih izin pulang, dia nggak mau pulang. Enggak di sini dulu. Loh kenapa? Kenapa lama-lama di sini? Enggak dulu pengen di sini dulu aja. Loh Bapak kan udah sembuh. Enggak. Kenapa? Bapak Ibu Saudara tahu nggak alasan kenapa dia nggak mau pulang? Dia bilang gini, ini kan hari Sabtu, nggak baik kalau pulang dari rumah sakit hari Sabtu. Ya ampun, ini anak Tuhan. Hukum apa yang dia pakai? Kadang-kadang kan jangan sampai anak Tuhan yang harusnya percaya sama kebenaran firman Tuhan masih pakai hukum-hukum kepercayaan yang lama. Kalau saya mau tanya, mana keberpihakannya sama Tuhan? Nah, sedangkan kunci kemenangan adalah miliki keberpihakan dengan Tuhan. Katakan amin. Daud jelas keberpihakannya sama Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Jadi yang pertama miliki mentalitas rohani yang sehat dan terlatih. Yang kedua miliki keberpihakan dengan Tuhan. Yang ketiga miliki naungan yang benar. Wow, apa yang disebut miliki naungan yang benar? Oke, Bapak Ibu Saudara, gak sedikit kekalahan hari-hari ini diderita orang percaya. Karena ternyata gini, kenapa gak sedikit yang kalah? Karena banyak yang bertempur seorang diri melawan Goliat yang besar. Jadi musuh-musuhnya besar hari-hari ini, tapi keluar bertempur dengan kekuatan yang kecil. Beda sama Daud kan, Daud orangnya kecil, tapi keluar bertempur dengan kekuatan yang besar. Karena musuh yang dihadapi pun besar. Tapi ternyata banyak kekalahan yang diderita orang-orang percaya, karena keluar berperang dengan musuh yang besar, dengan kekuatan yang kecil. Ya. Daud terlihat sederhana, ya, seorang anak muda usia, nggak terlalu tinggi, membawa tongkat kecil dan umban, namun ia nggak bertempur seorang diri. Daud bertempur dinaungi oleh otoritas-otoritas yang kuat di atasnya. Wow, nah ini yang kita mau pelajari. Otoritas kuat yang seperti apa? Oke, kita sama-sama pelajari ya. Daud itu bukan prajurit Israel kan, dia cuma penggembala yang disuruh papahnya untuk membawa makanan. Itu tertulis di dalam 1 Samuel 17 ayat 17-18. 1
1 Samuel 17 ayat 17-18, papanya nyuruh Daud gini. Daud, Isai berkata kepada Daud, ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum ini dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Itu 17 ya. Ayat 18. Dan baiklah sampaikan keju 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Jadi kenapa Daud bisa ada di medan pertempuran? Bukan Daud lagi gak ada kerjaan, beres penggembalaan, main ke padang ke medan pertempuran ngelihat orang perang. Enggak. Dia di sana karena penundukan dia akan perintah ayahnya untuk bawa makanan, sekalian ngecek keadaan kakak-kakaknya. Dan jangan lupa bawa kue keju ini buat kepala pasukan 1000. Artinya ada tugas dan Daud siap. Dan dia bawa makanan itu. Jadi yang pertama, Daud ada di dalam naungan otoritas seorang ayah, seorang bapak. Ada penundukan ke sana. Artinya Daud ada di medan pertempuran karena restu ayah. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Daud bisa berhadapan dengan Goliat muka dengan muka? Apakah Daud lancang? Udah sampai di medan pertempuran kemudian melihat Goliat mengolok-olokkan pasukan Israel. Kemudian Daud langsung mendatangi Goliat. Oh enggak. Daud datang dulu kepada Saul. Siapa Saul? Pemimpin bangsa Israel. Tuanku, gak usah takut, gak usah tawar hati, biar hambamu yang hadapi itu Goliat. Kamu kan gak mungkin masih muda ini, sedangkan Goliat itu sudah biasa terlatih sejak dari mudanya. Engkau gak mungkin, tapi di situ Daud meyakinkan Saul. Sehingga Saul berkata, oke, pergilah, Tuhan menyertaimu. Kenapa Daud bisa berhadapan dengan Goliat? Karena restu seorang pemimpin. Ini juga bisa berbicara pemimpin rohani. Waktu menghadapi peperangan, Daud ada naungan-naungan kuat di atasnya. Ada naungan otoritas ayah. Ada naungan otoritas seorang pemimpin. Dan kemudian yang ketiga, waktu Daud berhadapan dengan Goliat, saya udah jelaskan di poin 2. Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan Tuhan semesta alam. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah barisan Israel yang kau tantang itu. Tadi saya udah jelaskan, Daud punya hubungan. Ada penundukan kepada Tuhan semesta alam. Sehingga waktu Daud berhadapan dengan Goliat, ada naungan otoritas ayah. Ada naungan otoritas pemimpin rohani. Ada naungan otoritas Tuhan. Itulah makanya Tuhanlah yang beracara. Daud yang menang. Katakan amin. Hari-hari ini gak sedikit di dalam pelayanan. Banyak gak sedikit orang-orang percaya yang mengalami kekalahan. Gak sedikit anak-anak muda mengalami kekalahan. Karena apa? Gak punya hubungan yang baik dengan ayah jasmani. Gak tahu, gak punya pemimpin rohani, dan gak bangun hubungan sama Tuhan. Padahal kuncinya adalah bangun hubungan. Ada penundukan yang benar sama Bapa jasmani, sama Bapa rohani, sama Bapa sorgawi. Yang setuju katakan amin. Gak sedikit anak-anak muda mengalami kekalahan, jatuh di dalam seks sebelum nikah, narkoba, LGBT, pornografi, terikat game yang sadis, terikat dengan tindak pidana, tindak kriminal dan lain-lain. Bertempur dengan kekuatan sendiri, menghadapi musuh-musuh yang besar. Tapi mari kita belajar daripada apa yang dihadapi oleh Daud. Orangnya kecil, tetapi dia keluar berperang dengan kekuatan yang besar. Ada naungan-naungan yang kuat di atasnya. Itulah sebabnya Daud, kemenangan ada di pihak Daud. Dia memiliki mentalitas rohani yang terlatih. Jelas keberpihakannya sama Tuhan. Dan ada dalam naungan-naungan otoritas yang kuat. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur Bapak di dalam nama Yesus. Ada musuh-musuh yang mencoba menghambat perjalanan kami. Mencoba menghadang kami. Tapi kami mau belajar daripada kisah Daud. Kami gak mau lari seperti bangsa Israel yang tawar hati dan menjadi cemas dan takut. Tapi kami mau hadapi, tapi bukan dengan kekuatan sendiri. Tapi dengan kekuatan yang daripadamu ya Tuhan. Kami mau memiliki keberpihakan yang jelas dengan Engkau.
Kami ada dalam naungan otoritas-otoritas penundukan yang benar dari Bapak-Bapak dalam kehidupan kami. Bapak, Engkau berkati seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Engkau berkati gembala yang Tuhan percayakan di tempat ini. Pak Henry Saleh, ibu, istri, anak-anak, staf penggembalaan, wakil gembala semua, pengerja di tempat ini, jemaat di tempat ini. Bila gereja-Mu kokoh berdiri atas kebenaran firman Tuhan, alam mau tidak menguasainya. Terima kasih Bapak. Segala pujian, segala hormat hanya bagi Yesus. Setiap kita sama-sama kita katakan, amin. Amin. Puji Tuhan. Terima Puji Tuhan. Silakan untuk kembali jemaat yang kasih Tuhan. Iya. Izinkan kami bertanya, adakah jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir pagi hari ini? Adakah jemaat baru? Bisa lambaikan tangan. Baik, kalau tidak ada, dan kami mau bertanya juga, adakah yang berulang tahun di bulan Juli? Pasti ada mungkin ya. Di bulan Juli ini, angkat tangannya. Yang berulang tahun di bulan Juli, boleh langsung maju ke depan? Iya. Boleh kita nyanyikan ya? Umur panjang di silakan berbaris di depan saudara. Umur panjang mari kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita arahkan kepada saudara-saudara kita yang terkasih ini. Ya, kita satukan hati kita. Bapa Allah yang begitu baik, kami melihat saudara-saudara kami yang ada di depan ini, di hadapan kami. Kami bersyukur kepada Engkau. Karena Tuhan sudah tambahkan usia mereka ya Tuhan, tahun hidup mereka. Mereka telah menerima Kristus Yesus. Hendaklah Engkau terus tetap di dalam Kristus Yesus. Dan Engkau juga hendaklah Engkau terus berakar dan dibangun di atas Kristus Yesus. Hendaklah Engkau teguh di dalam iman-Mu dan tidak bergeser akan pengharapan akan Kristus Yesus. Biar kiranya hatimu senantiasa berlimpah-limpah dengan ucapan syukur. Mahkotai mereka ya Tuhan Yesus dengan segala kebaikan dan kasih bahkan setiamu atas mereka. Mereka kuat dan teguh karena mereka tetap dan setia bersandar dan berharap akan Engkau. Tetaplah Engkau berharap dan bersandar bukan kepada kekuatanmu. Ingatlah segala kebaikan Tuhan. Ingatlah segala kemurahan Tuhan. Ingatlah akan segala kasih dan setia Tuhan atas hidupmu. Terus Engkau berjalan. Sekalipun ada rintangan dan halangan dalam hidupmu, ingatlah bahwa Tuhan menyertai engkau. Hari ini sampai selama-lamanya. Engkau melihat kebahagiaan Yerusalem atas kehidupanmu. Dalam rumah tanggamu, usaha dan pekerjaanmu, Tuhan yang memberkati. Pintu-pintu surga, jendela-jendela surga itu Tuhan, tingkap-tingkap langit Tuhan bukakan atas hidupmu. Amin. Bersyukurlah atas segala kebaikan dan Tuhan atas hidup engkau. Inilah Tuhan Yesus, doa dan pengharapan kami kepadamu. Dan kiranya ya Tuhan Yesus Tuhan, kebaikan Tuhan, limpah rahmat-Mu Tuhan, Engkau curahkan atas kehidupan mereka. Dan bahkan semua yang hadir di dalam ruangan ini Tuhan yang mengangkat tangan, kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Amin. Dalam nama Dalam Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Amin.
Iya, Selamat happy birthday Tuhan buat berkati. semua yang berulang tahun di bulan Selamat Juli. Tuhan berkati. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Selamat Tuhan berkatin. Tuhan berkatin ya. Tuhan berkatin. Tuhan berkatin. Iya, akan ada beberapa pengumuman. Saya persilakan. Ya, jemaat yang berulang tahun bisa Mari berfoto kita dulu bangkit ya. bersama-sama kembali, kita doa syafaat ya. Silakan Pak Bobi. Belum kayak pengumuman dulu ya. Oh nggak ada pengumuman. Sebentar kayaknya mau foto dulu. Silakan berfoto dulu. Mohon bersabar ya Bapak Saudara ya. Yes. Oke, baik semuanya. Jemaat Tuhan bisa bangkit berdiri, kita mau berdoa. Siapkan hati kita. Ya, Bapak Ibu kita akhiri ibadah, mari kita berdoa. Bapak kami mengucap syukur ya Tuhan untuk ibadah yang pertama ini Tuhan, di pagi hari ini Tuhan. Yang telah berjalan dengan luar biasa ya Bapa. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan, menyembah Engkau. Terlebih kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, yang Tuhan telah utus ke tempat ini ya Bapa. Bapak Pendeta Ishak Gunawan ya Bapa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu luar biasa. Menguatkan bagi kami ya Tuhan. Memberikan kekuatan yang baru. Bahkan firman Tuhan yang terus memberikan kami juga pengertian-pengertian yang lebih lagi ya Tuhan. Sehingga kami boleh mengandalkan Tuhan di dalam segala hal ya Bapa. Firman Tuhan menjadi rema dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau yang memberkati ya Bapak Pendeta Ishak Gunawan di dalam penggembalaannya di GBI Pastor ya Tuhan. Sebagai Bapak Gembala, Tuhan taruhkan hati Bapak untuk hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan pakai lebih lagi ya Bapak, urapi ya Tuhan dengan urapan yang terbaik ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, terus Tuhan tambah-tambahkan ya Tuhan. Bapak kami juga berdoa untuk keluarga, untuk istri dan anak-anak Tuhan. Tuhan yang memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala rohani kami Tuhan. Untuk gembala pembina, untuk Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo ya Bapak. Tuhan yang mengurapi hamba-Mu beserta dengan seluruh wakil-wakilnya Tuhan, baik yang di Jakarta maupun yang ada di Bandung ini Tuhan. Begitu juga untuk OTP ya Tuhan. Engkau yang memberkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan, beserta dengan keluarganya ya Tuhan. Tuhan yang menutup bungkus mereka semua. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati setiap pelayanan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga untuk gembala di tempat ini Tuhan. Untuk Bapak Pastor Henry Saleh yang saat ini sedang melayani di Aruna ya Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu ya Bapa, bersama dengan istri dan juga anaknya ya Tuhan. Tuhan yang membuat berhasil dan beruntung di dalam setiap pelayanan pekerjaannya juga Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Begitu juga kami berdoa untuk wakil gembala Pak Suito Chandra dan juga ibu dan juga kedua anaknya Tuhan. Engkau memberkati, tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu ya Bapa. Bersyukur untuk umat-Mu Tuhan, untuk hari ini yang telah hadir di tempat ini. Kami yakin dan percaya umat-Mu jemaat di tempat ini pulang dengan membawa berkat-berkat yang daripada-Mu ya Tuhan. Mereka pulang tidak sama seperti mereka datang. Mereka pulang membawa sukacita besar daripada Engkau. Yang sakit disembuhkan ya Tuhan. Yang berbeban berat Tuhan yang memulihkan. Tuhan segalanya, sumber segalanya Tuhan. Engkau membukakan jalan keluar. Engkau membukakan pintu-pintu berkat-Mu di langit. Terbuka untuk umat-Mu ya Tuhan. Yang memiliki pengharapan hanya kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Kami percaya kalau kami ada di tempat ini, kalau Tuhan telah tempatkan kami untuk kami ada di bangsa ini, itu semua punya maksud dan rencana yang indah di balik semuanya Tuhan. Kami juga berdoa untuk untuk pemimpin negara kami Tuhan, baik yang dari pusat maupun yang di daerah ya Bapa. Untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan juga semua jajaran menteri dan semua yang di pusat dan di daerah, biarlah mereka diberikan hikmat untuk memimpin bangsa ini ya Bapa. Begitu juga untuk pemimpin negara yang terpilih ya Bapak, untuk presiden yang terpilih dan wakil presiden yang akan menggantikan Bapak Jokowi, biarlah Tuhan juga yang memberkati. Berikan hikmat untuk memimpin bangsa yang besar ini ya Bapak. Kami percaya ada takut akan Tuhan bagi mereka semua para pemimpin negara kami. Sehingga bangsa ini Tuhan, dari setiap mulut bertelut, dari setiap lidah mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus Juru Selamat yang satu-satunya. Dan setiap lutut bertelut ya Bapa, mengaku bahwa Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ucap syukur juga Tuhan, umat-Mu yang memberi persembahan di tempat ini ya Tuhan. Engkau yang memberkatinya. Engkau memberkati juga yang mengelola persembahan di tempat ini, sehingga persembahan boleh dipergunakan untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, sebelumnya kami akan menerima berkat yang daripada Engkau. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi, kita responi dengan iman kita. Inilah firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa di sorga, di dalam anaknya tunggal, Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mulai hari ini, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima dan percaya, sama-sama kita katakan, amin. Amin. Tuhan berkati kita semuanya, selamat hari Minggu. Kita tunggu minggu depan bersama-sama kita berbakti.